Halo sahabat cerdas, pada video kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 5. Pembelajaran pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dalam tanah. Dalam siklus air atau siklus hidrologi, tanah memiliki peranan penting dalam menyimpan cadangan air. Air tanah sangat berguna sebagai sumber cadangan air ketika musim kemarau. Air akan masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah menjadi air tanah. Infiltrasi merupakan proses masuknya air hujan ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Air tanah biasanya jernih dan bersih karena sudah tersaring secara alami melalui lapisan tanah, bebatuan, dan perakaran tumbuhan. Mari kita perhatikan siklus air tanah berikut ini. Mulanya, air yang ada di permukaan bumi akan menguap menjadi uap air. Selanjutnya, uap air berkumpul menjadi awan. Awan akan semakin tebal dan jenuh, sehingga akan turun hujan atau salju. Air hujan akan mengalir dan terserap ke tanah, sehingga air tanah menjadi cadangan air. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas air tanah. Yang pertama, curah hujan. Curah hujan mempengaruhi jumlah air tanah, karena jumlah air tanah berasal dari curah hujan yang turun. Semakin banyak curah hujan yang turun, maka semakin banyak pula cadangan air tanah yang tersimpan. Yang kedua, lapisan bebatuan. Air dapat meresap ke dalam tanah melalui celah bebatuan. Selain itu, dengan adanya bebatuan, maka air tanah akan terkunci dan tersimpan lebih lama di dalam tanah. Yang ketiga, vegetasi, pepohonan dan rerumputan. Pepohonan dapat berfungsi menyerap air, sehingga air akan terserap ke dalam tanah. Tanah yang memiliki banyak pepohonan akan menyimpan air tanah lebih banyak dan lebih lama dibanding tanah dengan sedikit pepohonan. Yang keempat, kemiringan tanah. Air tanah akan tersimpan di tanah yang datar dengan kemiringan yang rendah. Apabila kemiringan tanah sangat curam, maka air tanah akan mengalir ke bawah, sehingga air tidak akan tersimpan lama. Perhatikan skema lapisan air tanah berikut ini. Air permukaan atau surface water, sumur freatis, sumur artesis, daerah resapan air. Lapisan tanah dimulai dengan lapisan tidak kedap air. Selanjutnya, di dalamnya ada air tanah dangkal. Di kedalaman berikutnya ada lapisan kedap air. Lapisan berikutnya air tanah dalam, serta lapisan kedap air. Berikut ini faktor-faktor yang mengurangi kualitas dan kuantitas air tanah. Yang pertama, penggunaan air secara berlebihan. Penggunaan air secara berlebihan dapat mengurangi jumlah air. Maka, gunakanlah air secara hemat dan bijak sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, penebangan liar. Penebangan liar mempengaruhi jumlah pepohonan yang berfungsi untuk menyimpan air tanah sebagai cadangan air. Maka, lakukanlah tebang pilih, yaitu memilih pohon yang sudah cukup umur.
Yang ketiga, betonisasi atau pavingisasi tanah. Pengaspalan, pembetonan, maupun pemavingan tanah akan mengurangi jumlah air tanah karena air tidak dapat terserap ke tanah. Maka, buatlah sistem drainase air. Yang keempat, alih fungsi lahan untuk pemukiman. Alih fungsi lahan menjadi pemukiman akan mengurangi daerah resapan air. Maka, perlu adanya sistem tata lingkungan oleh pemerintah. Pembelajaran kedua, pengaruh musim kemarau pada siklus air. Siklus air dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya iklim, cuaca, suhu, keseimbangan lingkungan. Salah satu tahapan siklus air adalah evaporasi atau penguapan. Evaporasi adalah proses penguapan air permukaan menjadi uap air menuju atmosfer. Evaporasi akan mengubah air dari benda cair menjadi uap air, yaitu benda gas. Ketika musim kemarau, maka bumi akan mendapat panas matahari lebih sering dan lebih panas. Oleh karena itu, ketika musim kemarau, proses evaporasi akan lebih besar dibanding saat musim penghujan. Sehingga, air yang diuapkan menjadi uap air akan lebih besar. Hal ini berakibat jumlah air permukaan akan berkurang ketika musim kemarau. Akibat musim kemarau yang terjadi terus-menerus antara lain: yang pertama, berkurangnya air tanah maupun air permukaan. Yang kedua, berkurangnya sumber air minum. Yang ketiga, lahan persawahan akan mengalami kekeringan. Yang keempat, banyak ternak maupun binatang yang mati kehausan. Yang kelima, terjadi gagal panen karena banyak tumbuhan yang layu dan mati. Serta yang keenam, budidaya ikan akan terganggu karena kurangnya air. Lalu, upaya yang harus dilakukan ketika musim kemarau antara lain: yang pertama, melakukan penghematan air sesuai kebutuhan. Yang kedua, pembuatan daerah resapan air untuk menampung air tanah. Yang ketiga, menanam tanaman yang tidak banyak membutuhkan air, misalnya tanaman palawija seperti jagung. Yang keempat, melakukan penghijauan atau reboisasi. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.